Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Violina, NIM 19231019 dari Prodi Pendidikan IPA kelas A Universitas Negeri Padang. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPA terkait dengan inovasi yang dilakukan pada pembelajaran IPA. Nah, rancangan inovasi yang dilakukan, saya akan menggunakan dua media pembelajaran, yaitu yang pertama LKPD, serta yang kedua video pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas mengenai LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. LKPD merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dan pendidik. Nah, serta dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar bagi peserta didik. Tujuan dari pembuatan LKPD ini adalah yang pertama, menjadi pedoman untuk guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang kedua, membantu para peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, melatih keterampilan peserta didik sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan. Serta yang keempat, membantu guru dalam mengevaluasi hasil pembelajaran. Nah, pada LKPD tersebut terdapat beberapa struktur. Yang pertama ada judul kegiatan, kelas, semester. Nah, pada bagian ini berisi topik pembelajaran yang akan dilaksanakan beserta identitas dari peserta didik, dari nama, kelas, kemudian kegiatan apa yang dilakukan. Selanjutnya tujuan. Nah, tujuan ini berisi tujuan pembelajaran, KD, KI, dan lain-lain. Yang ketiga ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini berisi daftar alat dan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, yang keempat prosedur kerja. Nah, prosedur kerja ini berisi petunjuk atau langkah-langkah yang harus ditempuh peserta didik untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang keempat ada tabel data. Nah, tabel data ini merupakan sebuah atau beberapa buah tabel kosong yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berbentuk penelitian atau observasi. Jadi, peserta didik diharapkan untuk mengisi tabel-tabel data yang disediakan sesuai dengan apa yang telah mereka teliti atau observasi. Nah, kemudian struktur yang terakhir ada bahan diskusi. Nah, bahan diskusi ini berisi beberapa buah pertanyaan terkait dengan materi yang disajikan atau kegiatan penelitian atau observasi yang telah mereka lakukan. Nah, daftar pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang relevan dengan kegiatan pembelajarannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas inovasi yang kedua melalui media pembelajaran, yaitu video pembelajaran. Nah, sebelumnya saya akan membahas mengenai apa itu video pembelajaran. Video pembelajaran adalah suatu media yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan dalam pengembangannya mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik mencermati materi pelajaran secara lebih mudah dan menarik. Nah, di sini terdapat beberapa manfaat dari media pembelajaran berupa video pembelajaran ini. Nah, manfaat ini terbagi dua, yaitu bagi seorang pendidik dan juga bagi peserta didik. Nah, bagi seorang pendidik atau guru, nah dengan adanya video pembelajaran ini, guru diberikan kemudahan dalam melakukan penyampaian materi. Yang kedua, manfaat bagi siswa atau peserta didik. Nah, biasanya selama guru menjelaskan pelajaran hanya membahas teori saja, guru hanya berceramah menceritakan membahas mengenai teori, sehingga terkadang membuat siswa tidak fokus dalam pembelajaran, mengantuk dan kehilangan fokusnya tadi. Nah, dengan adanya konsep video pembelajaran ini, siswa diajak untuk lebih aktif dalam merangsang siswa untuk memahami materi yang dijelaskan. Nah, biasanya pada proses pembelajaran terdapat materi-materi yang tidak hanya bisa dijelaskan dengan teori saja, tetapi juga perlu sebuah media yang digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut. Misalnya pada KD 3.9 mengenai sistem pernafasan pada manusia. Nah, tentu saja guru tidak hanya bisa menjelaskan mengenai teori dari sistem pernafasan ini. Dengan adanya video pembelajaran, maka dapat membantu guru menjelaskan bagaimana bentuk dari
organ-organ dari sistem pernafasan ini, bagaimana mekanisme pernafasan, bagaimana bentuk-bentuk dari gangguan dari sistem pernafasan, upaya yang dapat dilakukan. Nah, pada video pembelajaran yang akan saya buat, video pembelajarannya akan disajikan semenarik mungkin, disertai dengan gambar-gambar, sehingga membuat siswa lebih tertarik untuk memahami materi yang diberikan. Kemudian, saya juga menambahkan berupa alat peraga sistem pernafasan yang dibuat dari alat sederhana. Nah, pada alat peraga ini juga dapat membantu siswa lebih memahami mengenai materi pembelajaran yang diberikan. Nah, alat peraga inilah yang nanti akan menjadi kerja atau kegiatan bagi siswa yang akan disusun langkah-langkah atau urutannya berdasarkan LKPD. Nah, pada inovasi pembelajaran kali ini saya akan mengangkat atau mengaplikasikannya pada KD 3.9, yaitu menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan pada manusia serta upaya menjaga kesehatan dari organ sistem pernafasan. Nah, pada video yang akan saya buat, saya akan menjadikan beberapa materi mengenai sistem pernafasan, yaitu seperti organ-organ pada sistem pernafasan, mekanisme kerja pernafasan, jenis-jenis pernafasan, kemudian ada gangguan pada sistem pernafasan, dan yang terakhir ada upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah serta menjaga kesehatan dari organ-organ pernafasan. Sekian video mengenai inovasi pembelajaran IPA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.